Kemarin awalnya malah sempat pakai kandang yang kecil ini mas. Udah, sama ini mas. Ya. Terus, jadi tidak perlu yang namanya kandang yang sangat luas. Terbukti dengan kandang yang kecil untuk pengkondisian itu kandang kenari. Ya, di luar negeri kandang kenari yang show, yang untuk ternak, tidak perlu kandang yang luas, tidak perlu kandang yang ombo, tidak perlu kandang yang besar. Cukup dengan kandang seperti ini, kenari Yorkshire yang memiliki postur besar, postur bagus, itu malah justru menggunakan kandang yang kecil. Bahkan kalau show, kandang show untuk dilombakan itu kalau bersumber dari Mas Sandi itu sebulan sebelumnya harus dipakai atau dimasukkan ke situ untuk adaptasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seberapa ideal kandang Yorkshire yang harus kita pakai ketika kita mau ternak kenari. Simak sampai selesai, jangan lupa subscribe. Oke bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Yulfa, dan pada kesempatan kali ini saya berada di tempat Mas Eka atau kakaknya Mas Sinyo El Sandi, yang mana kita tahu bahwa di luar negeri itu menggunakan kandang show kecil untuk lomba, lomba postur. Dan saya tadi sempat telepon Mas Eka, Mas Sandi, kenapa kok di sana kok menggunakan kandang kecil dan bagaimana persiapannya itu? Tidak beda juga dengan yang kenari ternak yang Yorkshire. Untuk pengkondisiannya cukup pakai seperti ini Mas Eka. Iya mas. Berapa lama seperti ini Mas dipakai Mas? Ya mungkin 1 minggu 2 minggu untuk sampai penjodohan mas saya pakai. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, Yorkshire itu tidak perlu kandang yang gede ya, berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang itu kan dia bisa bebas bergerak Mas ya. Iya. Kenapa kok itu dikasihkan kandang seperti itu Mas? Ya itu kalau buat materi lapangan mas. Oh, oke. Jadi teman-teman yang pasti di rumah rata-rata kalau di Indonesia orang-orang kan mungkin mesti siap kandang yang ukuran 2 seperti ini. Kalau kita memiliki Yorkshire banyak, tentunya kita sebenarnya tidak harus kandang besar gini Mas ya? Nggak harus mas. Oke, jadi cukup dengan kandang yang ada di belakang ini. Kalau di saya mas, istilahnya Yorkshire itu kemarin awalnya malah sempat pakai kandang yang kecil ini mas. Udah, sama ini Mas? Ya. Terus? Cuma saya rasa dia nggak bisa maksimal, berdirinya nggak bisa maksimal. Jadi nggak saya pakai ini, saya pakai untuk babuan. Oke, kalau seperti ini kan, kalau ngawin kan kepalanya kan nubruk. Iya. Oke. Makanya itu kalau dari ini untuk pengkondisian loh mas. Ya. Bukan untuk awin. Oh, pengkondisian. Ya, Oke. pengkondisian. Oke. Kalau untuk ngawin kita tetap pakai box labet ukuran 60-40. Oke, Mas Eka, saya cut dulu Mas ya. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin ini juga menjawab jadi mungkin pertanyaan di teman-teman ya. Kenapa kok sering lihat di luar negeri itu kandangnya kecil, kok nggak takut yang namanya burung itu sampai kegemukan? Nah itu Mas, gimana Mas menurut Mas Eka? Tergantung sih mas. Kalau kegemukan itu gimana? Kalau memang burung itu lemah, itu ya memang udah bawaan mas. Kalau lemah itu artinya sudah gennya? Istilahnya ya memang udah kelainan mas. Istilahnya memang udah bisa disembuhkan, tapi nanti juga bakalan kambuh lagi gitu loh mas. Nah, memang gede ya memang gede aja lah burung. Oke Mas Eka, berarti untuk mengantisipasi artinya untuk pemberian pakannya kalau kandang kecil-kecil segini, takarannya seperti apa Mas? Kita ngasih takarannya ya secukupnya, jangan sampai kurang lah mas. Oke. Kalau bisa lebih, nanti soalnya kalau YS itu makan juga milih-milih mas pasti. Kan banyak bijian yang dibuang, yang disisihkan gitu kan.
nanti dipilih itu dia maunya yang apa gitu dimakan. Oke, jadi Kita nggak bisa mengasihkan makan sedikit gitu, lebih baik sisa daripada nanti kalau sisa kan kita besoknya kita bersihkan lagi. Nanti yang penting nggak sama kotoran aja, nanti dipakai mesin itu dibuang, istilahnya kaplak lah mas. oke. Pas makanannya dibuang itu nanti tinggal yang isi-isi dicampur lagi sama yang baru. Oke, siap. Terus untuk penggantiannya periode waktunya, rentang waktunya berapa lama, Mas? Setiap hari mas, setiap pagi. Sehari sekali. Iya, 1 hari 1 kali. Berarti tadi pagi barang tadi waktu saya ngonten. Iya. Terus besok lagi diganti. Iya, besok lagi ganti. Besok hari sekali takarannya teman-teman bisa lihat. Di sini takarannya adalah sama mungkin dengan di tempat teman-teman ya. Jadi pakan kecil itu jumlahnya seperempatan lah. Seperempat lebih dikit. Lebih dikit ya. Paruh kurang. Untuk extra foodingnya di sini menggunakan CD ya. Untuk minumnya pun dia juga nggak perlu mandi teman-teman. Jadi itulah alasannya. Jadi dan terbukti kalau orang mengatakan kandang kecil iso kelemon itu adalah mitos. Iya mas. Bukan fakta ya. Iya. Malah justru kebanyakan yang ada di Indonesia, YS itu penyakitnya bukan kelemon. Apa itu? Nyilet. Malahan. Iya. Sebabnya apa mas jenengan khususnya YS? Kotor, mas, kalau nyilet itu mas, memang dari sakit, istilahnya sakit, gak sembuh-sembuh, terus pola makan. Justru YS terkadang, ini mas, kalau sakit dia badan nggak kondisi, kayak mana ya? Dia Contoh? itu makannya malah kenceng mas. Malahan. Iya. Makan aja malah kenceng. Tapi kok malah dia nggak kondisi malah? Iya. Kenapa? Ya terkadang itu biasanya dari penyakit di perut. Kebanyakan yang diserang itu perut kalau ya. Oke. Nanti malah itu biasanya malah kurus walaupun makan kenceng tapi nggak gemuk. Oh gitu, oke ya. Iya. Itu jadi kita bisa melihat seperti itu ciri-cirinya. Terus setelah kandang ini burung ini Yorkshire dikondisikan, kalau kita kan ini segmennya kan kita ngomongnya masalah ternak mas ya. Iya. Setelah kondisi dijodohkan. Iya. Nah dijodohkan itu masuk ke kandang mana mas? Masuk ke kandang lobet mas. Gini. Wah ini bosku. Jadi setelah burung itu mulai dikawinkan, mau diketemukan dengan betina, maka burung itu dimasukkan ke dalam kandang lobet seperti ini. Kalau kita lihat teman-teman, dengan kandang lobet seperti ini, dengan kandang yang mungkin teman-teman apa ya punyai seperti kandang ukuran 2 seperti yang di atas ini, ya. Ini tentunya lebih luas ini ya. Dia bisa terbang ke bawah, ke atas ya, bisa mengembangkan sayap. Tetapi kalau yang di kandang lobet ini hanya lompat saja kayaknya mas ya. Iya. Tapi dalam segi ini mas ya, Oke. kalau saya ini posisi terbalik mas. Maksudnya? Harusnya betina harus ready dulu di kandang lobet. Betina. Oh ya oke. Ini kan hanya gambaran aja ya. Iya, ini tadi gambaran aja. Nah, Ibarat kata ini jantan tadi di sini. Iya. Ini betinanya sudah siap di situ. Iya, ini betina udah siap duluan di kandang Nah, lobet. berarti ini nanti sesinya dirubah nanti ya. Iya, dirubah. Oke. Nanti jadi si jantan itu pendatang aja. Pendatang. Iya. Oh biar, pendatang. Biar si betina udah adaptasi sama kandang lobet, nanti dia udah mau main sarang, baru kita masukin si jantan. Oke teman-teman, itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu yang bisa kita utarakan. Jadi kenari Yorkshire itu adalah kenari beauty atau postur. Yeah. Jadi tidak perlu yang namanya kandang yang sangat luas. Terbukti dengan kandang yang kecil untuk pengkondisian itu tidak menyebabkan burung itu kegemukan. Yeah.
Nah, nanti fasenya Mas atau mungkin urut-urutannya, apakah setelah ternak selesai, musim ternak selesai, apakah dia tetap kandang di situ atau gimana? Enggak. Masa mabung? Enggak. Selama saya belajar Mas, si burung ini bisa mabung sempurna itu harus polier Mas. Polier? Iya. Enak kalau minimal ya Mas ya, kalau Ya. burung cuma 1 atau 3 lah gitu, pakai aja kandang lovebird ini 3 dijadikan 1. Oh, oke, bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan cara membuka yang sini digabung. 3 jadi 1 atau 2 Ya. jadi 1? 3 jadi 1 lah, gak apa-apa. Oke, jadi Ya, burung bisa terbang bebas. oke, jadi masa setelah mereka kawin, maka burung itu mabung bisa di polier. Iya. Karena kita kalau untuk istilah outdoor Mas, kayaknya juga belum bisa. Oh gitu ya. Kayak di apiari atau gimana kita belum pernah Mas. Istilahnya gitu. Oke. Kita harus bisa menjaga suhu, istilahnya bukan suhu sih, kelembapan yang Temperatur. sama. Nanti kita bahas nanti di belakang Mas ya. Oke teman-teman, terjawab ya teman-teman ya. Jadi pada intinya seperti itu. Kenari Yorkshire itu beda dengan kenari yang mungkin lapangan, yang khusus untuk postur. Jadi tidak perlu kandang yang luas. Bahkan untuk yang di luar negeri, kandang show-nya itu kecil-kecil. Bahkan disiapkan sebulan sebelumnya, itu dikondisikan supaya burung itu terbiasa dengan kandang kecil, tidak menyebabkan burung kita lemak. Dengan catatan untuk asupan makanannya tidak over, jadi burung itu tetap terjaga untuk keidealan tubuhnya, gitu aja. Ya. Oke, sementara itu saja untuk masalah kandang. Silahkan, bagaimana komentar kalian teman-teman? Apakah di rumah galau? Terjawab ya. Jadi, wah ternyata di luar negeri kandang cilik weh, oke, gitu Mas. Gitu Mas. Ya. Kalau kita bawa ke rumah ini ya misalkan, waduh kecil gini tuh sakit atau gimana? Enggak ternyata. Enggak, kita nggak usah takut kalau YS kegemukan. Ya. Karena saya di sini belum pernah mengalami YS kegemukan. Kalau YS lemak itu memang udah bawaan. Bawaan. Iya. Bawaan gen ya. Gen. Oh, oke. Itu kita juga yang jelas nggak bisa pakai kalau yang lemak. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang lampu, suhu dan kelembapan. Oke, simak sampai selesai. Setelah itu dulu yang dapat kita sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.